Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah ungkapan yang paling pantas kita ucapkan di hari yang mulia ini, karena atas rahmat taufik hidayahnya sehingga kita dapat hadir berkumpul bersama di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Selanjutnya tak henti-hentinya kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai pahlawan internasional, Nabi sebagai suri tauladan, Nabi sebagai contoh untuk kita semua. Pertama-tama selaku khatib berwasiat untuk diri dan kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena esensi daripada khutbah Jumat itu adalah agar senantiasa iman takwa kita senantiasa dapat meningkat, iman kita senantiasa diasah agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada tahun 1904 sampai 1905 Masehi terjadi peperangan besar, yakni peperangan antara kerajaan Boni yang saat itu di bawah kepemimpinan Raja Boni ke-31 Lapawawoi Karain Sigeri. Terjadi peperangan kerajaan Boni dengan penjajah Belanda. Ternyata pada saat itu Boni atau kerajaan Boni ditakdirkan kalah oleh pihak Belanda. Itulah yang disebut dalam sejarah adalah
istilah rumpakna Bone, karena Raja Bone saat itu Lapawoi Karangsigeri bersama dengan rakyat Bone mengalami kekalahan melawan pemerintah Belanda, sehingga kurang lebih 30 tahun kerajaan Bone dikuasai oleh pihak Belanda. Artinya apa? Kepemerintahan dibawa oleh penguasaan kolonial Belanda. Namanya kerajaan Bone hanya ada nama kerajaan Bone, tapi yang berkuasa saat itu bukan daripada orang Bone, melainkan adalah penjajah Belanda. Oleh karena itu kurang lebih 30 tahun dikuasai oleh pihak Belanda, maka masyarakat kerajaan Bone sudah mulai resah. Dan tidak nyaman dengan kepemimpinan pihak Belanda yang senantiasa melakukan penjajahan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sehingga keluh kesah penderitaan semakin menjadi-jadi. Keresahan, kegelisahan sudah mulai muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini diketahui oleh pihak Belanda, bahwasanya sesungguhnya orang Bone tidak merasa nyaman lagi dipimpin oleh mereka, sehingga pihak Belanda menuju ke Goa atau ke Makassar membujuk Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim. Dibujuklah Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim agar pulang atau masuk ke kerajaan Bone untuk menjadi raja. Tetapi ternyata Andi Mapanyuki sebagai keturunan Raja Goa yang ke-34 dan juga ibunya adalah keturunan Raja Bone, sehingga kedua orang tuanya adalah pernikahan silang antara Goa dengan Bone, sehingga dalam status kebangsawanannya adalah termasuk Arung Matasa. Kemudian Raja Bone, kemudian Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim ternyata menolak daripada ajakan Belanda, karena dia mengetahui bahwa kalau saya menjadi raja di Bone, kemudian saya dipilih atau ditunjuk, direkomendasikan oleh pihak Belanda, maka sesungguhnya saya dibawa daripada komando Belanda, sehingga dia menolak daripada ajakan itu. Kemudian tidak lama kemudian datanglah rombongan Adek Pitu. Datanglah rombongan Adek Pitu. Kalau sekarang ini lembaganya adalah DPRD. Datanglah Adek Pitu bersama dengan rombongan menghadap kepada Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim. Ketika menghadap, dia menyampaikan bahwa, wahai Andi Mapanyuki, sesungguhnya masyarakat Bone sudah enggan dipimpin oleh pihak Belanda, sehingga kami mewakili seluruh rakyat Bone memohon kepada engkau untuk kembali kepada kerajaan Bone untuk menjadi raja. Kemudian Andi Mapanyuki menjawab, papasanna nenekku, pesan nenek saya adalah janganlah engkau meminta suatu jabatan naiki anareko na perluako tomaiga ake gunangi padi sengemu nenia awatangemu untuk mapidecing. Itulah yang disampaikan di Mapanyuki. Ternyata tawaran itu diterima. Tawaran pertama oleh Belanda ditolak, kemudian permintaan Adek Pitu sebagai perwakilan masyarakat Bone itulah yang diterima, sehingga resmilah Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim menjadi Raja Bone ke-32 di kerajaan Bone. Ternyata sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam fakta sejarah ditemukan bahwa Andi Mapanyuki ternyata seorang raja yang agamis, seorang raja yang taat dengan syariat Islam, raja yang mementingkan kepentingan rakyat, raja yang sangat dekat dengan ulama, raja yang memikirkan agama Islam. Terbukti beberapa
kebijakan-kebijakan atau beberapa program-program yang dicetuskan selama menjadi raja di Kerajaan Bone. Termasuk yang pertama adalah didirikan Masjid Raya Watampone. Itu diprakarsai langsung oleh Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim sebagai Raja Bone ke-32. Disitulah terjadi lembaga pendidikan atau berlangsung lembaga pendidikan non formal. Ada mengaji tudang. Disitulah masyarakat Bone mendapatkan banyak pendidikan, terutama persoalan-persoalan agama. Sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bukti daripada ketaatan kepada syariat Islam, Andi Mapanyuki memerintahkan agar seluruh masyarakat Bone yang ada di sekitar Masjid Raya Watampone agar hadir setiap dilakukan pengajian-pengajian di Masjid Raya Watampone. Inilah raja yang patut kita contohi, inilah pemimpin yang patut kita teladani. Ia cenderung memikirkan agama kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat kebaikan, dan mencegah berbuat keburukan atau kejahatan. Inilah yang diamalkan oleh sang raja kita, Raja Bone ke-32 Andi Mapanyuki. Bagaimana ia menyeru kepada kebajikan, memerintahkan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Masjid Raya Watampone untuk senantiasa hadir dalam pengajian-pengajian. Bukan hanya itu, fakta sejarah juga bahwa Andi Mapanyuki juga membuka atau mendirikan lembaga pendidikan Islam formal modern pertama di Kabupaten Bone. Belum ada lembaga pendidikan formal modern saat itu. Ia membuka lembaga pendidikan modern di Kerajaan Bone yang bernama Al-Madrasah Al-Amiriyah Al-Islamiyah Watampone. Al-Madrasah Al-Amiriyah artinya sekolah yang didirikan oleh raja. Al-Amiriyah Watampone adalah sekolah yang didirikan oleh Raja Bone saat itu, yakni Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim. Bersama pada saat itu tenaga inti adalah mantan mufti Madinah. Mantan mufti Madinah atau mantan hakim di pengadilan Madinah yang melarikan diri masuk ke Indonesia karena atas pemberontakan yang dilakukan pihak Wahabi di Madinah atau di Arab Saudi, sehingga dia masuk atau melarikan diri masuklah di Indonesia, tepatnya hadir di Palopo. Andi Mapanyuki mengetahui keberadaannya di Palopo, maka Andi Mapanyuki mengundang beliau masuk di Kerajaan Bone. Difasilitasi, dibukakan, didirikan sebuah lembaga pendidikan Al-Madrasah Al-Amiriyah Al-Islamiyah. Hasil daripada output daripada madrasah ini ternyata melahirkan banyak ulama, bukan hanya ulama, tapi banyak melahirkan politisi, banyak melahirkan pengusaha, banyak melahirkan cendekiawan. Inilah pentingnya peran daripada seorang penguasa atau seorang pemimpin di mana memikirkan pendidikan. Karena kalau kita ingin maju, maka syaratnya adalah majukan dulu pendidikan. Bagaimana bisa sumber daya kita baik, sumber daya manusia kita unggul kalau tidak ada lembaga pendidikan. Oleh karena itu, saat itu alhamdulillah Kerajaan Bone mengalami perbaikan hidup, mengalami perbaikan nasib dari yang sebelumnya adalah kurang sejahtera, dan alhamdulillah mengalami kesejahteraan karena adanya pendidikan. Sehingga itulah yang disebutkan oleh Nabi dalam salah satu sabdanya, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia sukses dunianya, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin bahagia hidupnya di akhirat harus juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan siapa ingin bahagia sukses hidup dunia akhiratnya, maka harus pula dengan ilmu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Andi Mapanyuki bersama rakyat Bone senantiasa melawan para penjajah, melawan para penjajah Jepang dan Belanda,
sehingga pada akhirnya Andi Mapanyuki dilenserkan. Kemudian setelah Andi Mapanyuki wafat, diberilah gelar istimewa oleh pemerintah, yakni pahlawan nasional pada 5 November 2004. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib tidak ingin mengajak kita untuk seperti apa yang dicontohkan, tapi kita bagaimana bisa meneladani seorang raja kita yang pernah berjuang melawan penjajah. Marilah kita melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Marilah kita senantiasa menjaga dan mempertahankan NKRI ini, menjaga ukhuwah kita, menjaga persatuan dan solidaritas di antara kita, sehingga apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, oleh para pejuang kita, agar senantiasa kita jaga, sehingga negara kita dapat hidup seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.